Kakak Imam. Serius, Nabila? Baca apa, Ki? Jadi begini Pak Uca Kemarin kan mahasiswa demo besar-besaran menolak penundaan pemilu. Nah, ternyata aksi itu kan serentak seluruh Indonesia Pak Uca kan? Betul. Dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Pokoknya mau di kota besar dalam artian ibu kota provinsi hingga ke kabupaten. Iya. Terjadi aksi pergerakan mahasiswa menolak penundaan pemilu 2024 dengan isu turunan mendesak pemerintah segera melakukan stabilitas atau menyelesaikan persoalan-persoalan kelangkaan minyak goreng, BBM, dan lain sebagainya Pak Uca kan. Nah, Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, ya kan? Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024, sementara pemilihan gubernur, pemilihan bupati maupun wali kota dilaksanakan November 2024. Nah, saya pikir setelah aksi serentak seluruh Indonesia kemarin itu, aksi mahasiswa ini berhenti menyusul pernyataan presiden kan juga sudah bahwa pemilu tidak ditunda. Iya. Tapi ternyata Pak Uca, aksi besar-besaran mahasiswa ini akan berlanjut. Demo akbar selanjutnya akan dilaksanakan mahasiswa pada 18 April. Kan begitu Pak Uca? Berlanjut, Ki. Ya. Jadi mereka kalau kemarin konsolidasi itu dulu dilakukan, Iya. ini namanya Pak Uca, mereka menamakan Kongres Rakyat pada Senin 18 April 2022. Kemudian menggelar aksi nasional pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Iya. Isi tuntutannya relatif sama dengan aksi 11 April, ya kan? Jadi aksi 21 April ini adalah tindak lanjut dari aksi 11 April. Nah, tadi itu Pak Uca, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan Iya. bertandang ke kampus Universitas Indonesia. Pak Luhut ke UI untuk melakukan atau membawakan kuliah umum di Balai Sidang UI. Namun dia dipaksa keluar dari UI. Siapa yang paksa kan? Mahasiswa Udah tahu, Pak? meminta Pak Luhut pulang. Oh iya. Nah, jadi sempat terjadilah perdebatan-perdebatan, ya kan? Pak Luhut minta mahasiswa demo dengan benar dan macam-macam, begitu kan? Nah, dalam perdebatan-perdebatan itu juga mahasiswa sempat meminta Luhut membuka data hasil survei yang menyebutkan bahwa 110 juta rakyat Indonesia mendukung pemilu 2024 ditunda. Ikut ibana. Tapi intinya di sini Pak Uca, bahwa aksi mahasiswa terus berlanjut. Demo akbar atau unjuk rasa akbar itu akan digelar lagi pada 21 April nanti. Sebagai tindak lanjut dari demo 11 April kemarin Pak Uca. Iya. Jadi seperti itu Pak Uca. Sebagai selanjutnya Pak Uca, imbas atau dampak dari unjuk rasa 11 April di kota Makassar, ya kan Pak Uca, yang sempat terjadi bentrok kecil-kecilan dengan pihak keamanan, aparat kepolisian. Data dari tim Koalisi Bantuan Hukum Makassar, ada 64 orang yang dilaporkan ditangkap dan hilang. Setelah dilakukan pencarian, tim Kobar mendatangi Polrestabes, mendatangi markasnya Resmo Polda Sulsel. Mereka tidak menemukan 64 mahasiswa ini.
Ih. 64 mahasiswa dan diantaranya ada 2 pelajar dan 3 perempuan mahasiswi. Nah, setelah terus dilakukan pencarian, ternyata pengunjuk rasa yang ditangkap ini, Pak Ocha, ada di markas Brimob Polda Sulsel, Jalan KS Tubun, dekat sini. Apa dia bikin? Nah, di situ mereka ditahan. Oh. Dan hasil informasi yang diperoleh Tim Kobar yang seperti yang diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Haidir kepada wartawan tadi, para pengunjuk rasa yang ditahan di markas Brimob itu diduga mengalami tindakan tidak manusiawi. Iya deh. Karena mereka dipaksa bertelanjang dada, disuruh buka baju di halaman Brimob. Nah, saat tim Kobar, tim bantuan hukum, keluarga dan teman-teman para pengunjuk rasa yang ditangkap itu hendak ditemui untuk membicarakan atau untuk mendapatkan bantuan hukum, mereka dilarang masuk oleh petugas piket di markas Brimob. Begitu, Pak Ocha. Nah, terkait hal ini, tim Kobar Makassar mendesak Kapolda Sulsel untuk melepas semua pengunjuk rasa yang ditahan. Mendesak Kapolri mengevaluasi jajaran Polda Sulsel dan mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait penangkapan. Selain ditangkap, menurut Kobar, selain mendapat perlakuan yang diduga tidak manusiawi karena para pengunjuk rasa ini diminta untuk bertelanjang dada, mereka juga dipaksa melakukan tes urin atau tes narkotika, Pak Ocha, kan? Iya. Menurut Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar, Pak Ajun Komisaris Polisi Lando KS, dari 64 yang ditahan itu, yang sempat ditangkap, sisa 12 orang yang ditahan. Kenapa? Selebihnya dipulangkan karena ke-12 orang ini terbukti melakukan tindak pidana. Ada yang hasil tes urinnya positif narkoba sabu-sabu. Dan 3 orang terbukti membawa senjata tajam. Sehingga mereka tetap diproses pidana. Dan selebihnya katanya menurut Pak Lando sudah dipulangkan. Begitu, Pak Ocha. Untuk hari ini, Pak Ocha, memang sudah tidak ada aksi-aksi mahasiswa di jalanan unjuk rasa, kan? Tapi masih sempat ada yang berunjuk rasa di DPRD Sulsel. Tapi tidak sampai menutup jalan kayak kemarin, Pak Ocha, toh? Iya. Begitu, Pak Ocha. Jadi tanggal 21 lagi kita siap-siap lagi melihat mahasiswa aksi di jalan dan jalanan macet. Tapi kemarin tidak macet di Pak Ocha, di? Macet ke? Tidak terlalu. Tidak, kenapa? Karena banyak orang yang tidak memilih tidak keluar rumah. Oh iya tahu. Banyak karyawan, utamanya PNS yang tidak masuk kantor. Anak sekolah diliburkan. Iya. Jadi ada salah satu sekolah itu di terlambat pengumuman itu keluar. Pengumuman bahwa pada hari Senin itu karena mengantisipasi aksi unjuk rasa, hal-hal yang tidak diinginkan, anak sekolah diliburkan, tapi pengumumannya terlambat. Sudah malam, jadi sudah banyak orang tua yang tidur. Nanti pagi-pagi sudah di sekolah, anaknya sudah antara naik, ternyata tutup sekolah, libur. Jadi itu antisipasi pemerintah bagaimana kemacetan, meliburkan anak sekolah, PNS, apa segala macam. Bahkan karyawan swasta katanya banyak kemarin yang tidak kantor. Itulah yang menyebabkan kemacetannya tidak terlalu parah, Pak Ocha. Iya tahu ada. Begitu mungkin yang bisa saya laporkan, Pak Ocha. Bisa. Hidup mahasiswa, hidup Indonesia. Tanah tumpah darah kita. Wih. Allahu Akbar. Yes.